السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat 5 sampai ayat 7. Kaum muslimin sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di siang yang berbahagia ini. Allah masih berikan kita waktu dan masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang-orang mukmin adalah pribadi yang selalu rindu bertemu dengan Allah. Secara zahir kita memang tak bertemu dengan Allah secara langsung. Tetapi secara hakikat, salat ini adalah bagian bagaimana kita berkomunikasi langsung dengan Allah. As-salatu bi'arajul mu'minin. Apa yang dimaksud dengan yarju liqa Allah? Bahwa orang-orang yang beriman itu merindukan pertemuan dengan Allah. Para ulama menyebutkan yakni makna yarju liqa Allah wa yatma'u fi thawabihi. Orang-orang yang merindukan pertemuan dengan Allah yakni adalah orang-orang yang merindukan pahala dari Allah. Bukankah setiap kebaikan yang kita lakukan Allah juga menjanjikan kebaikan? Bukankah setiap keburukan yang kita lakukan Allah juga menyiapkan satu balasan yang buruk? Maka tentu orang-orang yang cerdas dan mukmin itu tidak menginginkan keburukan, maka mereka tidak melakukan keburukan. Kalaupun pernah mereka melakukan keburukan, mereka akan ganti keburukan itu dengan kebaikan karena mereka selalu merindukan pertemuan dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa membangun kerinduan pertemuan dengan Allah itu bukanlah besok, bukanlah akhirat tempatnya, tetapi adalah dunia yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia lupa diberikan kesempatan untuk membangun kerinduan dengan amal saleh daripada Allah, tapi mereka terlena oleh dunia sampai mereka tak punya waktu, baru mereka minta diberikan waktu. Ini namanya istilah orang sekarang meminta remedial. Tidak ada waktu remedial bagi seorang mukmin, karena dunia dibentangkan ini kesempatannya satu kali bagi kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Orang yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan, hei manusia, ajalmu sudah dekat datang kepada kalian. Maka jangan seperti mereka yang meminta remedial, karena mereka sudah diberikan kesempatan untuk membangun kedekatan dengan Allah, membuktikan ketundukan dan ketaatan, memperbanyak amal saleh yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu mereka berkata di hadapan Allah, hatta iza jaa ahadahumul maut wa qala rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu kalla. Balikkan kami ke dunia ya Allah, izinkan kami menutup kekurangan kami dari masa lalu dunia kami yang terlanjur kami biarkan percuma dan terbuang dengan tidak bermakna, agar kami isi dengan sesuatu yang bermakna dalam amal saleh yang kami buktikan di hadapanmu. Ini terlambat.
Maka oleh karena itu kaum muslimin, sidang jamaah zuhur rahimakumullah, membuktikan ketaatan dan kesungguhan ibadah ini tidaklah dengan percuma, tetapi membutuhkan perjuangan yang dahsyat. Kita meninggalkan kesibukan dunia waktu zuhur ini. Terkadang kita berlawan dengan penat dan letih kita. Di situ kita harus menegakkan ibadah. Maka ibadah salat subuh yang berjamaah itu adalah fadilah yang paling tinggi di hadapan Allah. Karena kita mampu melawan rasa kantuk, kita mampu melawan sejuknya dan dinginnya malam, lalu kita tegak berdiri menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita paham sesungguhnya kesungguhan yang kita lakukan itu bukan untuk sesiapa, tetapi adalah untuk siapapun yang melakukannya. Disitulah Allah mengatakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam membuktikan ketaatan dan membangun kerinduannya kepada Allah itu, maka kesungguhannya bukan untuk orang lain, tapi kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu hadir zuhur berjamaah kali ini, kesungguhannya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Karena kita yang melakukan amalnya, maka Allah akan berikan nilai amal itu kepada kita. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada kebaikan itu kecuali akan dibalasi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman yang cerdas, dia ingin melipat gandakan kebaikan itu dengan kesungguhan yang dia lakukan, karena dia paham dan mengerti semua ibadah itu tidak terlaksana dengan sendirinya tanpa membutuhkan sebuah pengorbanan dan perjuangan yang dahsyat. Semua ibadah, apapun bentuk ibadahnya, membutuhkan perjuangan yang dahsyat. Bersedekah membutuhkan perjuangan dahsyat. Kalau ada uang di kantong kita 50.000 Pak, lalu ada juga uang 20.000, ada juga kemudian uang 10.000, ada juga kemudian uang 5.000, ada juga uang 2.000. Kira-kira syaitan mengarahkannya kemana Pak? Tetap juga berimpak nih. Padahal niatnya tadi 50.000, tapi karena ada uang kecil dalam kantong itu, maka syaitan punya negosiasi dengan batin kita. Jangan dong ambil 50.000, ambil aja dong yang 2.000-nya. Kita sudah dikalahkan. Walaupun tetap bersedekah, tetapi nominalnya sudah dikurangi oleh pengaruh syahwat kita. Di situ membutuhkan perjuangan dahsyat. Maka orang yang rindu bertemu dengan Allah, dia akan ambilkan uang 50.000-nya. Dia akan bismillah di hadapan Allah, karena itu membutuhkan perjuangan yang dahsyat. Ini namanya perjuangan. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri. Kalau kalian berbuat salah, maka tanggung risiko dari kesalahan yang kalian lakukan. Begitulah kehadiran hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksimal Allah akan memberikan balasan, dengan sempurna Allah akan memberikan kemaafan. Tapi kalau mereka tidak pernah mau merubah dirinya untuk membangun kerinduan dengan Allah, maka jangan salahkan Allah ketika Allah yang memutuskan kesalahan itu dibayar dengan kesalahan, karena itu setimpal dengan keadilan yang Allah tetapkan pada hukumnya. Karena bukan Allah yang salah, tapi manusia yang telah zalim terhadap dirinya sendiri. Maka oleh karena itu Allah memberikan jawaban yang begitu dahsyat, bahwa kesungguhan dalam amal, kesungguhan dalam membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi catatan poin kebaikan kita. Yang poin-poin kebaikan itu Masya Allah adalah untuk kebaikan kita juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah tak butuhkan sujud kita. Hakikatnya Allah tak butuhkan tasbih dan zikir kita. Hakikatnya Allah tak butuhkan tilawah Quran yang kita baca. Hakikatnya Allah tak butuhkan uang yang kita infakkan dan kita sedekahkan. Karena semua itu kembali kepada kita yang melakukannya. Diperuntukkan kembali oleh Allah untuk kita, bukan untuk Allah. Karena Allah tak butuh ketaatan kita. Allah pun juga tidak akan takut dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena semua itu akan berpulang kepada siapapun yang melakukan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ketika iman dan amal saleh sudah dipadukan menjadi satu, maka dia akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Apa kata Allah? لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Sungguh pasti benar Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Kenapa? Karena ada iman yang disatukan dengan amal saleh. Ada kekuatan yang mendorong dia untuk membangun kerinduan bertemu dengan Allah. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dan apa kata Allah? Wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Di akhirat mereka berhak mendapatkan ahsan, yang terbaik dari balasan terhadap apapun yang pernah mereka lakukan. Semoga dunia yang dibentangkan oleh Allah,
adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah, Allah jauh lebih cinta ingin bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci ingin bertemu dengan Allah, jangan salahkan Allah pun benci ingin bertemu dengannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.